Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Martulus. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Baik, langsung saja. Sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diberikan pada mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu pendidikan dan kejuruan di berbagai perguruan tinggi. Tujuan utama mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat mendiskusikan dan menganalisis proses pengembangan sosial serta didik, peran sosial lembaga pendidikan, dan pengaruh masyarakat dan sistem non-pendidikan terhadap lembaga pendidikan untuk keefektifan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan berkehidupan di masyarakat. Sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan. Sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte. Maka dari itu dia dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia lahir di Montpellier tahun 1798. Ia merupakan seorang penulis kebanyakan konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 tahapan perkembangan teori secara berturut-turut, yaitu keagamaan atau khayalan, metafisika atau abstrak, dan saintifik atau positif. Sosiologi pendidikan berasal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro, atau bisa disebut dengan mikrososiologi, yang muncul pada abad ke-19. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1789 sampai 1857 dalam bukunya Or di Filosofi. Pada awalnya, sosiologi berada dalam ilmu filsafat yang dipandang sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Namun, ketika ada masalah yang terdapat dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa dipecahkan dalam ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu lainnya, maka kebiasaan untuk memisahkan sosiologi dari ilmu lainnya tampak dan terasa pada masa revolusi di Eropa yang mengganas dalam revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai dengan tahun 1799. Perkembangan sejarah sosiologi tidak terlepas dari situasi sosiologi dari zaman ke zaman. Ialah Auguste Comte yang dianggap sebagai bapak sosiologi dunia yang telah menanamkan dasar sosiologi yang sangat kuat. Beberapa buku tentang sosiologi telah ditulisnya, dan yang termasyhur adalah buku positif psikologi. Dalam beberapa bukunya, Auguste Comte telah menulis tentang pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari tentang masyarakat. Selanjutnya, sosiologi berasal mencuri perhatian para ilmuwan, di antaranya Herbert Spencer dari Inggris yang telah banyak menulis buku, di antaranya Principles of Sociology. Pada tahun 1841 sampai 1913, Lester Frankfurt adalah salah satu seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Kemudian, teorinya ini dikenal dengan evolusi sosial yang menekankan peranan pendidikan sosial yang realitas dalam memimpin perencanaan kehidupan pemerintah. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Applied Sociology atau sosiologi terapan, yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan.
Rasa lapar dan rasa cinta merupakan keinginan yang kuat. Perasaan merupakan kekuatan yang individu karena interaksi, kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Kekuatan sosial mempunyai kekuatan untuk menggerakkan kecakapan-kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1938 sampai 1947, sosiologi pendidikan mengalami kemandekan. Faktor yang menyebabkan kemandekan adalah sosiologi pendidikan yang digantikan oleh kuliah dalam sosiologi. Dengan alasan bahwa bagi pendidikan guru lebih berguna bila diberi sosiologi daripada diberi kuliah khusus mengenai sosiologi pendidikan. Pada masa-masa stagnan ini yang dapat dilakukan hanya Review of Educational Research pada tahun 1940. Selain review, juga artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan sosiologi pendidikan. Di dalam perkembangannya, seorang ahli yang bernama Lester F. Ward dapat dikatakan sebagai pencetus studi baru tentang sosiologi pendidikan. Studi ini memunculkan gagasan evolusi sosial yang realistik dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintah di tempat lain. Sosiologi pendidikan diajarkan secara formal di perguruan tinggi. Misalnya pada tahun 1910, Henny Uzalo memberikan kuliah sosiologi pendidikan di Teachers College, University Columbia. Kehadiran ilmu sosiologi dengan beberapa cabang ilmunya mendapat sambutan yang positif dari kalangan praktisi pendidikan dan sebagai wujud alternatif untuk memperkuat ketahanan sosial melalui pendidikan. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Shalom, juah-juah.